Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir Juz Amma dan kita masuk pada surat yang keempat dalam urutan Juz Amma. Pertama surat An-Naba, kemudian surat An-Nazi'at, kemudian surat Abasa wa Tawalla, dan sekarang surat At-Takwir, ya, surat At-Takwir. At-Takwir itu dinamakan dengan surat At-Takwir ya karena diawali dengan firman Allah, idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung. Jadi At-Takwir artinya penggulungan, ya. Apa maksudnya nanti insyaallah kita jelaskan. Surat inilah surat Makkiyah. Sebagaimana sering kita sampaikan, nuansa surat Makkiyah adalah terfokus pada akidah tentang hari kiamat yang diingkari oleh orang-orang kaum musyrikin. Tiga hal: hari kiamat yang pertama, yang kemudian yang kedua tentang kenabian Muhammad SAW, dan yang ketiga tentang Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah tiga topik yang diingkari oleh kaum musyrikin Arab dan merupakan topik pembahasan dari surat-surat yang nuansanya Makkiyah, ya, karena audiensnya ketika itu adalah orang-orang musyrikin Arab. Demikian juga kalau kita lihat nuansa dari surat At-Takwir, nuansanya adalah tentang hari kiamat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dahsyatnya hari kiamat, hari yang mana diingkari oleh kaum musyrikin Arab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, man arada an yanzur, barang siapa ingin melihat kepada dahsyatnya hari kiamat seperti dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, falyaqra, maka hendaknya dia baca idza syamsu kuwirat, dia baca surat At-Takwir, kemudian dia baca juga idza samaa'un fatarat, yaitu surat Al-Infitar, dan juga idza samaa'un syaqqat, surat Al-Insyiqaq. Tiga surat ini yang berada di awal-awal dari surat Juz, jadi tafsir dari Juz Amma. Yang ketiga surat ini yaitu At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq, semuanya menggambar tentang dahsyatnya hari kiamat, hari yang sangat mengerikan. Hari yang sangat mengerikan, hari tersebut yang diingkari oleh kaum musyrikin dan mereka akan berhadapan dengan hari tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ini menggambar tentang bagaimana perubahan alam semesta pada hari dihancurkannya alam semesta, itu hari kiamat, yaitu dunia selesai, ya, berganti dengan yaumul akhir, hari akhirat, ya. Kalau dunia ini selalu ada hari setelahnya, ya, sekarang malam, besok berganti dengan hari yang baru dengan menyingsingnya fajar, kemudian berputar lagi, gelap lagi, selesai hari tersebut, besok mulai hari yang baru, dan seterusnya demikian sampai ada hari di mana tidak ada lagi seperti itu, tidak ada lagi rembulan, tidak ada lagi matahari, selesai. Makanya disebut dengan yaumul akhir, yaitu hari akhir. Hari tersebut tidak akan berganti, tidak akan selesai dan berganti dengan hari berikutnya, enggak ada. Matahari enggak ada, rembulan sudah tidak ada. Ya, itulah hari akhir, hari akhir. Di awal surat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan idza. Allah membuka dengan idza syamsu kuwirat, jika matahari digulung, wa idza syamsu kuwirat, ya. Kemudian wa idzan nujumu kadarat, wa idzal biharu sujirat, wa idzal isyaru uttilat, ya, wa idzal wuhushu husyirat, dan seterusnya. Allah buka dengan idza, yaitu artinya ketika, ya, sampai ada sekitar 12. Allah mengatakan ketika, tatkala. Sebagian ulama seperti Hasan al-Basri menganggap bahwasanya surat-surat yang seperti ini, seperti surat At-Takwir, kemudian surat Al-Infitar, surat Al-Insyiqaq, ya, seperti surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, wa idzan nujumu kadarat, wa idzal biharu sujirat, wa idzal isyaru uttilat, wa idzan nufusu zuwijat, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika, tatkala, seperti dalam surat Al-Infitar, idza samaa'un fatarat, wa idzal kawakibun tatharat, ketika langit terbelah, ketika bintang-bintang berjatuhan. Ini dianggap oleh ulama tabi'in Hasan al-Basri sebagai sumpah, seakan-akan Allah bersumpah. Jadi Allah mendatangkan firman-Nya ketika ini seakan-akan Allah bersumpah, ya,
untuk menekankan suatu penekanan yang ujungnya Allah mengatakan alimat nafsun ma ahdarat. Maka pada hari tersebut ketika itu alimat nafsun ma ahdarat, maka jiwa akan mengetahui seluruh apa yang pernah dilakukan. Sekarang kita lupakan semua yang kita lakukan. Namun ketika hari itu akan kita ingat seluruh apa yang pernah kita lakukan. Nah, untuk menekankan poin ini, Allah jelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Tatkala yang kata Al-Basri seakan-akan ini bimanzilatil qasam, seakan-akan Allah bersumpah. Seakan-akan Allah berkata demi Allah pada hari itu kau akan melihat seluruh perbuatanmu. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama. Allah berfirman, "Idza syamsu kuwirat." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza syamsu kuwirat." Ketika matahari digulung, kalau bahasa Indonesia ketika matahari digulung. Ditakwir, yaitu at-takwir. At-takwir ini secara bahasa ya, yaitu jam'u ba'dhi syai' ila ba'd, yaitu menggabungkan satu dengan yang lainnya. Katakwiril imamah, seperti takwirnya sorban, wa huwa lafuha ala ra's. Takwir kalau secara bahasa Arab seperti kita takwirul imamah, maksudnya apa? Al-imamah kuwirat. Sorban ditakwir, itu maksudnya diputar di kepala, dikumpulkan satu dengan satu, digulung. Makanya ketika diterjemahkan disebutkan idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung. Kita tahu bahwasanya matahari ya adalah makhluk Allah yang dahsyat ya. Sangat dahsyat, besar. Kemudian manfaatnya luar biasa ya. Saking manfaatnya luar biasa sehingga banyak orang yang menyembah matahari. Artinya matahari tiap hari kita lihat oleh orang-orang musyrikin, tidak pernah berubah. Hari ini begini, besok juga begitu, dan seterusnya. Ya, seakan-akan tidak akan pernah berubah. Ya. Padahal dia sangat besar. Sebagian ahli astronom mengatakan bahwasanya diameter matahari 109 kali lebih besar daripada diameter bumi. Wallahu a'lam bishawab. Ini pernyataan mereka ya. Ada yang mengatakan jarak matahari dari kita itu 150 juta kilometer. Tidak tahu siapa yang pernah ukur ya, tapi intinya ini pendapat mereka. Intinya mereka menggambarkan matahari adalah suatu makhluk yang sangat besar, kemudian jaraknya sangat jauh, tetapi sinarnya bisa sampai ke bumi dan manfaat yang dirasakan oleh manusia. Jadi makhluk yang dahsyat, sangat besar, manfaatnya luar biasa, ya. Yang tidak pernah berubah kondisinya setiap hari, ya. Sudah jutaan tahun kalau bahasa kita, sudah entah ribuan atau jutaan tahun atau miliaran tahun tidak pernah berubah kondisinya. Demikian terus dia terbit dari timur kemudian tenggelam di barat dan selalu menyinari. Sinarnya demikian juga konstan, dia tidak pernah terlambat terbit dan dia tidak pernah terlambat terbenam, selalu pada jadwalnya. Nah, matahari yang dahsyat ini tidak akan demikian selalu ya. Akan ada saatnya dia berubah kondisinya. Kondisinya berubah. Kapan hari kiamat? Makanya Allah mengatakan idza syamsu kuwirat. Kapan berubah? Ketika ini berubah kondisinya. Berubah kondisi matahari ketika hari kiamat. Tatkala hari kiamat. Baik. Para ulama memiliki beberapa ungkapan tentang makna takwir ya. Perbedaan sudut pandang makna takwir apa? Makna at-takwir. Digulung, apa maknanya? Ada beberapa pendapat di kalangan para salaf ya. Ada yang mengatakan bahwasanya tadi jam'u ba'dhi syai' ila ba'd, yaitu takwir maknanya satu adalah menggabungkan satu dengan yang lainnya. Satu bagian dengan yang lainnya. Dengan yang lainnya ya. Matahari ditakwir, digulung. Bagaimana Allah alam bisawab? Kita tahu, kita bisa bayangkan tentang takwirul imamah. Takwir sorban kita ngerti. Takwir sorban itu ditakwir maksudnya apa? Digulung gini. Namanya sorban.
Matahari ditakwir, wallahu alam gimana caranya. Tapi Allah mengatakan matahari akan digitukan. Entah bagaimana, wallahu alam bisawab. Sebagian ahli salaf mengatakan, sebagian ulama mengatakan makna takwir adalah idza dhahaba dhauha. Itu jika hilang sinarnya. Jika sirna sinarnya, sudah tidak bersinar lagi. Jika sirna cahayanya. Pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, kuwirat maksudnya adalah idza rumiya biha, jika dilempar. Jika dilempar. Maksudnya dilempar di neraka. Ya, maksudnya lempar di neraka ya. Kan dalam hadis disebutkan asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwarani fin nari yaumil qiyamah. Matahari dan bulan thurani ya, seperti dua ekor banteng yang dilemparkan di neraka pada hari kiamat kelak. Ya, digulung dan dilemparkan di neraka pada hari kiamat kelak. Ini tiga tafsiran para salaf tentang makna at-takwir. Wallahu alam bisawab, bukanlah ikhtilafut tadad, bukan khilaf yang merupakan kontradiksi. Berbeda dengan, jadi kaidah bahwasanya khilaf ini sering disampaikan. Khilaf yang ada dalam masalah tafsir kebanyakan adalah khilafut tanawwu. Khilaf tanawwu maksudnya hanya perbedaan ungkapan. Sebagai contoh, ketika kita melihat tafsir misalnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim? Maka ternyata kita dapati para salaf berbeda pengungkapannya. Ada yang mengatakan siratal mustaqim maksudnya agama Islam. Ada yang mengatakan siratal mustaqim maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan siratal mustaqim maksudnya Abu Bakar dan Umar. Ya. Ada yang mengatakan siratal mustaqim mungkin maksudnya ya tafsiran-tafsir ini semua. Ada yang mengatakan Al-Qur'an. Tafsiratul Muslim Al-Quran. Dan tafsir ini semua tidak ada yang kontradiktif, semua saling mendukung. Karena benar, siapa yang mengikuti Al-Quran dia berada di jalan yang lurus. Siapa yang mengikuti agama Islam dia berada di jalan yang lurus. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dia berada di atas jalan yang lurus. Siapa yang mengikuti Abu Bakar dan Umar dia berada di atas jalan yang lurus. Nah, ini namanya tafsir tanawwu, tafsir yang variasi dan tidak kontradiktif. Dan tafsir dalam Al-Quran banyak seperti itu. Jadi khilafnya bukan khilaf saling kontradiksi, tetapi khilaf tentang perbedaan ungkapan. Dan ini dalam Al-Quran, dalam tafsir Al-Quran banyak seperti itu. Berbeda dengan khilaf dalam masalah fikih. Kalau khilaf dalam masalah fikih banyak yang merupakan khilaf tadad, kontradiktif, banyak. Satu mengatakan haram, satu mengatakan halal, ya. Satu mengatakan sunnah, satu mengatakan bid'ah misalnya. Jadi khilafnya tadad, bertentangan. Atau mengatakan boleh, semua tidak boleh. Kebanyakan khilaf dalam masalah fikih adalah khilaf tadad, kontradiktif. Tapi kalau khilaf dalam masalah tafsir kebanyakannya adalah sekedar beda pengungkapan tapi maksudnya sama. Nah, kalau kita perhatikan tiga tafsir ini tidak ada perbedaan, tidak ada kontradiktif. Tetapi saling mendukung maknanya. Matahari ditakwir, digulung, entah bagaimana caranya. Ketika digulung akhirnya cahayanya pun hilang. Setelah cahayanya hilang kemudian dilemparkan di neraka ya. Dilemparkan di neraka. Kita berhenti pada makna yang ketiga ya. Apa maknanya? Matahari dilemparkan di neraka. Matahari dilemparkan di neraka. Para ulama mengatakan matahari dilempar di neraka ada beberapa faedah. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan asy-syamsu wal qamaru thurani mukawwarani fin nari yaumil qiyamah. Bahwasanya bulan dan matahari dilemparkan, digulung dan dilemparkan di neraka pada hari kiamat kelak. Apa faedah matahari dilemparkan di neraka? Faedahnya kata para ulama, yang pertama ini salah satu makna takwir. Makna takwir sebagian salah mengatakan matahari dilemparkan di neraka sebagai bahan bakar. Bakar api neraka. Karena api neraka waquduhan nasu wal hijarah. Bahwasanya api neraka itu bahan bakarnya adalah batu dan juga manusia. Manusia terbakar dan akhirnya menjadi bahan bakar ya. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah untuk menghinakan orang-orang yang menyembah, untuk menghinakan orang-orang yang menyembah matahari.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam." Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah akan menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Berhala-berhala yang disembah akan jadi bahan bakar. Rembulan disembah akan menjadi bahan bakar. Matahari akan disembah akan menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kata Allah, sungguhnya kalian dan juga apa yang kalian sembah selain Allah semuanya akan masuk dalam neraka jahanam. Jadi bahan bakar. Antum laha waridun, kalian akan masuk dalam neraka jahanam. Law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Kalau seandainya kalian sembah itu benar-benar Tuhan, tidak mungkin mereka dimasukkan dalam neraka jahanam. Jadi ini menyakitkan hati orang-orang yang masuk neraka, yang menyembah matahari. Ternyata yang mereka sembah ini justru membakar mereka. Ya, justru membakar mereka untuk menghinakan mereka, orang-orang yang menyembah matahari. Ya, justru matahari ikut membakar mereka. Inilah hal yang pahit. Kemudian ketika matahari dilemparkan di neraka menunjukkan neraka sangat luas. Cukup untuk matahari dan rembulan, sangat luas ya. Kalau kita ikut perkataan astronom, Allah alam benar atau tidak, yang mengatakan bahwasanya matahari diameternya 109 kali, tentu berarti neraka sangat luas. Ini kita bicara tentang ayat pertama, idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Baik, kita masuk pada ayat kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzan nujumun kadarat, ketika bintang-bintang berjatuhan. Ketika bintang-bintang berjatuhan. Ya. In kadarat ya, maknanya dua ya. Wa idzan nujumun kadarat. An-nujum maksudnya bintang-bintang. Inkadarat, berjatuhan. Inkadarat ini dua makna, ada dua pendapat tentang inkadarat. Ada yang mengatakan inkadarat maksudnya adalah tanasarat, yaitu adalah berserakan, kalau bahasa kita berserakan. Ada yang maknanya tasaqatat, berjatuhan. Dan kita tahu bahwasanya dua ini tidak bertentangan, berjatuhan dan berserakan. Jadi berjatuhnya tidak teratur kemana-mana. Ya, dari Atha berkata rahimahullahu taala menjelaskan tentang idza syams, idza sama, idza nujum wa idza nujumun kadarat. Dia mengatakan tumtirus sama'u yauma idzin nujuman fala yabqa najmun illa waqa'a. Maka pada hari itu langit hujan bintang-bintang berjatuhan. Tidak ada satu bintang pun kecuali akan lepas dari orbitnya dan jatuh. Hari tersebutlah hari yang sangat dahsyat. Bagaimana matahari kemudian digulung, kemudian rembulan juga dihilangkan cahayanya, kemudian bintang-bintang berjatuhan ya. Kita lihat saja kalau ada meteor jatuh, satu meteor saja yang ukurannya mungkin tidak seberapa besar, kemudian jatuh menimpa bumi, maka menimbulkan suatu hal yang sangat dahsyat. Kita lihat bagaimana percikan api di langit, cahaya yang terang ketika berjatuhan. Bagaimana lagi dengan bintang-bintang jatuh banyak ya. Mereka lepas daripada, seakan-akan lepas dari bingkainya. Selama ini kalau berfirman laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, kami telah menghiasi langit bumi, langit dunia dengan bintang-bintang. Allah seperti pelita-pelita. Bintang tersebut menjadi indah. Kita lihat di langit banyak bintang-bintang menjadi pelita sehingga langit tersebut terhias. Pada hari kiamat nanti hiasan-hiasan tersebut akan berjatuhan. Mengerikan. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal jibalu suyirat. Ketika gunung-gunung dijalankan ya. Tapi apa maknanya dijalankan? Maka ini sebagaimana saya sering sampaikan tadi, khilaf yang ada, khilaf tanawu, hanya sekedar khilaf dalam perbedaan pengungkapan. Ada yang mengatakan dijalankan maksudnya quliat, dicabut, wa suyirat fil hawa, dicabut dari pasaknya, lalu dijalankan di udara.
Pendapat kedua mengatakan maksudnya adalah tahawuluha an manzilatil hijara fatakunu kathiban mahila, berubah kondisinya dari batu menjadi pasir yang berserakan, menjadi debu yang berhamburan, seperti meledak, hancur lebur. Tadinya gunung itu kokoh ya, berhamburan. Allah menyebutkan matahari, Allah menyebutkan rembulan, Allah menyebutkan bintang-bintang, Allah menyebutkan gunung. Inilah kondisi-kondisi alam. Kalau matahari, bintang kita lihat di langit yang tidak pernah berubah, selalu begitu ratusan tahun, ribuan tahun tidak berubah. Bintang-bintang yang kita lihat sekarang itulah bintang yang nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Matahari yang dilihat oleh kita sekarang itulah matahari yang dilihat oleh nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Tidak berubah. Nanti pada hari kiamat akan berubah. Sekarang Allah berbicara tentang kondisi yang ada di bumi. Di antara benda yang selalu kita lihat tidak berubah adalah gunung. Kita lihat tanah berubah, tadinya ada tanah tandus bisa jadi hijau dan berubah. Tadinya tanah sawah jadi bangunan. Tahu-tahu ada perang hancur, tadinya kota menjadi hancur. Banyak pasar bisa berubah menjadi apartemen, banyak perubahan. Recording in progress. Mohon maaf. Mohon maaf tadi. Rekan-rekan sejawat sekalian, semester sekalian akan mengenai buku tafsir juz amma dengan Ustaz Dr. Firanda Dika. Suaranya, tolong suara unmute, di unmute, ketik. Tolong di unmute. Telepon coba telepon. Hah? Udah. Unmute. Enggak lihat ya? Aduh. Unmute. Ya, ini unmute. Masih di mute? Iya, ada. Ya udah. Baru di unmute. Oke. Kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada internet terputus. Tapi kita lanjutkan kembali wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung dijalankan ya. Jadi gunung-gunung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijalankan, kemudian kata Allah wa bussatil jibalu bassa, kemudian gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Ketika gunung-gunung berjalan pada hari kiamat kelak, kata Allah wa takunul jibalu kal ihnil manfush, gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan, seperti kapas yang dihambur-hamburkan. Jadi sangat ringan dan tidak teratur, sehingga kemudian gunung-gunung tersebut setelah dihambur-hamburkan kemudian ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian hancurlah gunung-gunung tersebut ya. Makanya kata Allah wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, faqul yansifuha rabbi nasfa, katakanlah bahwasanya gunung-gunung tersebut pada hari kiamat akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Tapi setelah itu Allah berfirman wa idzal 'isyaru uttilat, ketika onta-onta yang bunting lagi mengandung ditinggalkan. Al-isyar maknanya jamak dari naqah usyara. Naqah artinya onta betina, usyara maksudnya umur kehamilannya, kandungannya sudah 10 bulan. Jadi onta itu melahirkan anak dalam janin dalam perutnya itu keluar setelah 12 bulan atau 13 bulan. Ketika umur kehamilan seekor onta sudah 10 bulan, itu sangat disayang oleh pemiliknya, karena menanti-nanti sebentar lagi akan melahirkan ya. Kalau sudah melahirkan onta berarti bertambah harta mereka. Makanya onta-onta yang berumur 10 bulan, kandungannya sudah bunting 10 bulan, ini sangat disayang oleh pemiliknya. Tetapi Allah katakan pada hari kiamat kelak, jika tiba hari kiamat kelak, orang-orang yang begitu sayang kepada ontanya yang sudah
usia kandungannya 10 bulan, utilat, onta-onta tersebut akan ditinggalkan, tidak dipedulikan. Tidak dipedulikan oleh pemiliknya. Kenapa? Karena saking dahsyatnya hari tersebut. Ini kata para ulama gambaran bagaimana pada hari kiamat kelak sebagian orang mungkin sibuk dengan dunianya. Dia sibuk lagi senang-senangnya menggandrungi sesuatu, mungkin lagi senang dengan mobilnya, lagi senang dengan HP-nya, lagi senang apapun, kita enggak tahu kondisi hari kiamat. Tetapi ketika tiba hari kiamat semua dia cuek, dia tinggalkan itu semua. Hartanya tidak dipedulikan. Dia ingin menyelamatkan dirinya. Ya. Hari tersebut adalah hari yang sangat dahsyat. Gambaran bagaimana orang Arab Badui sangat perhatian sama onta. Begitu tiba hari kiamat, onta yang ini merupakan harta yang sangat dia sayangi akan dia tinggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal wuhusyu husyirat." Wa idzal wuhusyu husyirat. Ketika binatang-binatang liar dikumpulkan. Kata Allah, "Wa idzal wuhusyu husyirat." Ketika binatang-binatang buas liar atau buas dikumpulkan. Nah, di sini namanya wuhush adalah maksudnya binatang-binatang liar ya, binatang-binatang liar, wuhush. Baik, dua pendapat tentang makna husyirat. Ada yang mengatakan umitat, yaitu dimatikan binatang-binatang buas yang ada pada hari kiamat, dimatikan seluruhnya. Ada yang mengatakan husyirat maksudnya akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak. Dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang binatang buas. Artinya apa? Binatang ada dua, ada haiwan arif, maksudnya haiwanat alifah, yaitu hewan yang jinak, dan hewan buas. Jika binatang buas dikumpulkan, apalagi binatang yang jinak. Apalagi binatang jinak. Semuanya dikumpulkan, ya. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya al-awwalin, semua orang yang pernah hidup, wal akhirin, dan semuanya yang paling terakhir, semua dikumpulkan. Ternyata bukan cuma manusia saja, hewan-hewan juga dikumpulkan. Hari yang sangat dahsyat. Bayangkan kita dibangkitkan, ada singa, ada hewan-hewan buas, ada serigala, ada macam-macam hewan juga dikumpulkan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya hewan juga dikumpulkan, ada 3 ayat. Yang pertama ayat ini, kemudian dalil yang lain ada 2. Yang pertama Quran surat Al-An'am 6 ayat 38, dan yang kedua Quran Asy-Syura ayat 29. Saya bacakan kedua ayat tersebut. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu hewan binatang melata pun di atas muka bumi, ataupun tidak ada burung yang mengepakkan kedua sayapnya, kecuali hewan-hewan dan burung-burung tersebut juga umat-umat seperti kalian. Kalian adalah umat-umat. Hewan-hewan juga umat-umat. Ma faratna fil kitabi min syai', tidak ada yang kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Kemudian kata Allah, "Tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Kemudian mereka akan dibangkitkan, dikumpulkan kepada Rabb mereka. Hewan-hewan tersebut juga dikumpulkan. Yang pernah hidup semua dibangkitkan, dikumpulkan. Ini dalil bahwasanya bukan cuma manusia yang dibangkitkan, hewan-hewan juga. Kemudian di antara dalil akan hal ini firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 29. Kata Allah, "Min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batsa fihima min dabbah." Dan di antara ayat-ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah menciptakan langit dan bumi, wa ma batsa fihima min dabbah. Yang demikian juga hewan, makhluk-makhluk yang Allah tebarkan di langit maupun di bumi, ya. Di antaranya hewan-hewan, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan Allah mampu untuk mengumpulkan mereka jika Allah berkehendak. Semua makhluk itu Allah akan kumpulkan pada hari kiamat kelak jika Allah berkehendak, ya. Wa babatha fihi min dabbah, di langit ada burung-burung, di bumi ada hewan-hewan. Allah mampu untuk membangkitkan seluruh makhluk tersebut pada hari kiamat kelak. Kemudian di antara dalil yang lain Quran surat An-Naba.
Sebagaimana pernah kita jelaskan ya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Surat An-Naba ayat terakhir. Kita sudah jelaskan bahwasanya orang kafir pada hari kiamat kelak mengatakan ya laitani kuntu turaba, seandainya aku menjadi tanah. Kenapa dia mengucapkan demikian? Disebutkan dalam hadis, dia mengucapkan seandainya aku menjadi tanah karena dia melihat ketika itu ada hewan yang diadili oleh Allah, disidang oleh Allah, kemudian dikisos, kemudian setelah dikisos jadi tanah. Hewan-hewan tersebut ketika dikumpulkan bukan untuk masuk surga atau masuk neraka, tidak, tapi mereka dikisos untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar bukan manusia saja yang dikumpulkan, hewan-hewan juga. Al-Qur'an sudah kita sebutkan dalam hadis juga demikian. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada li syattil jalha min asyatil qarna. Ya, kata Nabi SAW, sungguh kalian benar-benar akan mengembalikan hak-hak orang lain kepada pemiliknya. Sampai-sampai, jangankan kalian manusia, sampai yuqada li syattil jalha min asyatil qarna, sampai kambing yang tidak bertanduk ketika dunia pernah ditanduk, maka pada hari kiamat akan dibangkitkan dan dia akan mengkisos kambing yang pernah mentanduknya. Dia akan mengkisos kambing yang pernah ditanduk. Jadi ada kisos. Ketika Rasulullah SAW, kalau tidak salah bersama Abu Darda atau Abu Dzar, Rasulullah SAW melihat ada dua kambing yang saling tantatihan, saling bertanduk, saling tanduk menanduk. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, kenapa dua kambing ini bertanduk? Saling bertanduk di antara mereka, saling perang, berkelahi. Kata sahabat tersebut, saya tidak tahu. Kata Nabi SAW, walakinnallaha yadri, Allah tahu kenapa mereka saling bertanduk. Fa wa sayaqdi bainahuma, dan Allah akan menghukum mereka berdua pada hari kiamat kelak. Jadi dibangkitkannya binatang-binatang buas ini sebagai bukti akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan manusia, hewan pun akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya apa? Intinya fungsinya menunjukkan keadilan Allah. Dan manusia pasti akan disidang. Jangankan manusia, hewan, jangankan manusia, hewan pun diadili, Di antara fungsinya membuat orang kafir semakin menyesal. Semakin merana, semakin menderita. Kenapa? Ternyata hewan-hewan tersebut, ya, ketika disidang dan selesai, Allah mengatakan kuni turaba, jadilah tanah. Bukan berkelanjutan, cuma dikisos di padang mahsyar selesai. Tidak ada kelanjutannya. Beda orang kafir, dikisos dan mereka masuk neraka. Sehingga mereka berangan-angan seandainya mereka menjadi hewan, kemudian menjadi tanah. Oleh karenanya, hewan masih lebih baik daripada orang kafir. Hewan kalau dikisos, hewan jahat dikisos selesai. Orang kafir tidak, masih berkelanjutan, abadi di neraka jahanam selama-lamanya, ya. Taib ini ayat berikutnya wa idzal wuhusyu husyirat. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu sujirat. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal aisyaru uttilat wa idzal wuhusyu husyirat wa idzal biharu sujirat. Ketika laut sujirat, ditasjir. Ketika laut ditasjir. Tasjir ini secara makna adalah dinyalakan, dibakar, dinyalakan atau dibakar. Ini diantara salah satu bentuk yang mengerikan pada hari kiamat kelak. Yang dimaksud dengan al-bihar maksudnya adalah yaitu lokasi yang situ airnya sangat banyak, berlimpah ruah. Ini mencakup bihar, itu mencakup lautan,
cakup danau, selat, ini semua laut disebut bahar. Kemudian sungai, ya, maksudnya di sini adalah semua mencakup kumpulan air yang sangat banyak, lautan, selat, sungai, danau dan lain-lainnya. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, wa huwa alladzi marajal bahraini hadza adhun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dalam surat Al-Furqan 53 kata Allah, wa huwa alladzi marajal bahrain, dialah yang membiarkan dua air laut berdampingan. Maksudnya al-bahrul malih, maksudnya laut yang asin, dengan al-bahrul azab, yaitu laut yang tawar, maksudnya sungai. Jadi Allah menamakan sungai juga dengan laut, karena laut artinya adalah kumpulan air yang sangat banyak, ya. Dan di dunia ini sekarang Allah menjadikan dua aliran, hadza azbun furatun hadza milhun ujaj, yang satu tawar, yang satu sangat asin, tetapi waja'ala bainahu barzakhan, di antaranya ada penghalang, ya. Ya, sungai tidak bercampur dengan lautan. Wa hijran mahjura, dan tidak bisa ditembus. Sampai sekarang sungai ya sungai, laut ya laut. Sampai sekarang sungai ya sungai, laut. Ini maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu lepas luas laut. Kemudian yang terhalangi dengan tanah-tanah sungai. Bahkan sungai tersebut kalau bermuara di laut pun berbeda. Allah bikin perbatasan di antara lautan dan sungai. Ini kondisi sekarang, ya, kondisi sekarang. Sekarang, ya, lihat Quran surat Al-Furqan 25 ayat 53, yaitu lautan asin terpisah dari sungai tawar, sungai yang tawar. Namun pada hari kiamat kelak kondisi lautan berubah, ya. Allah mengatakan wa idzal biharu sujirat, ketika lautan dibakar. Dalam ayat yang lain kata Allah wal bahril masjur, demi laut yang terbakar, ya. Taib, apa makna sujirat? Ya, ada makna sujirat, ya, ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan sujirat tasjir, ada yang mengatakan adalah muliat, penuh. Ada yang mengatakan penuh, ada yang mengatakan uqidat, dinyalakan. Dan ini tidak ada pertentangan antara penuh dan dinyalakan. Itulah perubahan kondisi lautan. Jadi bagaimana kondisi lautan? Kondisi lautan tahapan, menjalani beberapa tahap. Tahapan pertama, laut meluap. Kita tahu bahwasanya dunia ini 70% isinya air, permukaan bumi 70% air, 30% daratan, ya. Tapi air tersebut terpisah-pisah, ada lautan, ada sungai, ada selat, ada danau, ya. Nanti hari kiamat laut meluap. Ketika meluap maka bercampurlah antara air tawar dan air asin. Semua air bergabung pada hari kiamat kelak karena dia meluap. Dia meluap. Kemudian itu setelah meluap, kemudian dibakar oleh Allah. Setelah bercampur, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bagaimana caranya? Apakah air bisa terbakar? Kita bilang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah pernah berkata kepada api untuk jadi dingin, sebagaimana apinya yang menimpa Nabi Ibrahim. Kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah api engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Nah, pada hari kiamat kelak Allah bisa merubah air menjadi api. Ada sebagian ulama, saya pernah dengar sebagian ulama mengatakan karena air terdiri atas H2O, hidrogen, molekulnya H2O, Allah bisa memisahkan entah dengan panas tertentu, dengan apa, terpisahlah antara hidrogen dan oksigen. Setelah itu terjadi reaksi terbakar, mudah bagi Allah. Intinya mudah bagi Allah, artinya air nanti akan terbakar. Air nanti akan terbakar, ya. Di antara makna tasjir sebagaimana pendapat Qatadah, yaitu dikeringkan. Lautan semua dikeringkan. Dan ini pendapat tidak bertentangan, ini pendapat Qatadah. Qatadah rahimahullah
Dibakar, setelah dibakar oleh Allah, tahapan yang ketiga, laut, danau, sungai menjadi kering, tidak ada airnya. Ini kondisi laut ya, kondisi air ya. Jadi wa idzal biharu sujirat, tadi ada tasjir, ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan tasjir maksudnya dipenuhi, lautan jadi meluap, ada yang mengatakan dinyalakan, ada yang dikeringkan. Nah, kalau kita gabungkan tiga pendapat tersebut sehingga tidak bertentangan, karena pertama lautan akan meluap sehingga bergabunglah antara air asin dan air tawar. Setelah meluber air semuanya bergabung, kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dibakar kemudian mengering. Ya. Kemudian ayat berikutnya, wa idzan nufusu zuwijat. Tolong dia. Kata Allah, wa idza nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa digandengkan, digandengkan atau dipertemukan. Tapi apa makna dipertemukan? Ada beberapa pendapat. Wa idza nufusu zuwijat, ada tiga pendapat ya, kita akan sampaikan ya. Tiga pendapat. Yang pertama maknanya adalah ya, dipertemukan antara jiwa dan badan, digabungkan kembali antara jiwa, yaitu ruh dan jasad badan ya. Jadi hubungan antara ruh dan jasad dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dijelaskan juga oleh Ibnu Abilis Al-Hanafi, dijelaskan juga oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwasanya hubungan jasad dan ruh ada beberapa keterkaitan. Pertama misalnya keterkaitan ketika di dunia, jadi saya jelaskan keterkaitan ruh. Ruh dan jasad. Pertama, di dunia jasad yang dominan, ruh mengikuti. Ini di dunia, jasad yang dominan. Kita jasad yang nampak, jasad yang terkena jasad, tapi ruh bisa ikut sakit, ruh bisa merasakan, tapi yang utama adalah jasad. Di alam barzakh, kata para ulama, ruh yang dominan ya. Dan jasad terkena dampak. Meskipun ini perkara yang gaib, tapi ruh yang dominan, karena terjadi jasad dimakan oleh serigala, tapi jasad bisa tenggelam, tapi ruhnya masuk dalam alam barzakh. Jadi ruh yang dominan. Ketika di hari kiamat, ruh dan jasad sama-sama dominan, yaitu sama-sama persentasinya sama-sama kuat ya, benar-benar. Di saat inilah ruh dan jasad digabungkan. Wa idzan nufusu zuwijat, ketika ya jasad digabungkan dengan ruh. Kenapa? Karena jasad sudah rusak. Jasad dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ruh, maka dia akan merasakan sama-sama antara jasad dan ruh, Ya, ini keterkaitan antara jasad dan ruh dalam beberapa kondisi. Makanya Nabi SAW sebutkan tentang ruh para syuhada. Kata Rasulullah SAW, ruh arwahus syuhada fi jawfi at-tayr al-akhdar. Bahwasanya ruh-ruh para syuhada yang mati syahid berada dalam rongga burung yang hijau yang berterbangan di surga, taman-taman surga. Jadi Allah memberi kebaikan kepada mereka dengan membiarkan ruh mereka merasakan kenikmatan di surga, tapi mereka tidak punya jasad, maka Allah pinjamkan jasad burung.
karena mereka telah jasad mereka rusak ya. Jasad mereka rusak karena di dalam peperangan, maka Allah pinjamkan jasad burung agar mereka bisa merasakan kenikmatan di alam barzakh, ruh mereka bisa berterbangan di surga. Nanti hari kiamat, ini kenikmatan belum sempurna. Karena mereka belum masuk surga secara sempurna, jasad mereka belum masuk surga, ruh mereka sudah jalan-jalan di surga, tapi jasadnya belum. Nah, kapan baru mereka merasakan kesempurnaan? Idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufus zuwijat, ketika ruh-ruh digabungkan kembali dengan jasad. Nah, ini baru kemudian dibangkitkan jasad yang sudah rusak, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ruhnya dimasukkan, baru benar-benar merasakan balasan yang sempurna. Penghuni surga akan merasakan balasan sempurna jasad dan ruhnya. Ruh syuhada dikembalikan jasadnya, kemudian masuk dalam jasadnya, kemudian merasakan kenikmatan secara sempurna. Penghuni neraka jahanam juga demikian, disiksa ruh dan jasadnya. Makanya ada siksaan fisik, ada siksaan batin, dua-duanya disiksa. Dua-duanya disiksa. Inilah saat ketika hari tersebut, wa idzan nufusu zuwijat, ketika ruh digabungkan kembali dengan jasad. Ini tafsiran pertama. Ya. Tafsiran kedua, yang dikumpulkan adalah sejawat, dikumpulkan seseorang dengan sejawatnya, dengan golongannya yang seversi. Ini tafsiran kedua, artinya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dengan yang semisal mereka. Maksudnya pezina dikumpulkan dengan pezina, digabungkan, Allah gabungkan. Koruptor dengan koruptor, munafik dengan munafik, kafir dengan kafir, Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasara, dikumpulkan sehingga terkumpulkan mereka dalam suatu komunitas-komunitas. Ini di antara tafsiran wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa digandengkan. Maksudnya yang semisal, yang bertakwa yang hafidz Quran, yang beriman dengan beriman, yang munafik dengan munafik, pezina dengan pezina, dan seterusnya. Ya. Kemudian tafsiran yang ketiga, tafsiran yang indah, tafsiran sebagian salaf, wa idzan nufusu zuwijat, dia artikan zuwijat ya, maksudnya digandengkan atau digabungkan, maksudnya adalah dinikahkan dengan bidadari. Tazwij, zawaj itu nikah ya, dengan bidadari. Ini pendapat sebagian salaf, seperti perkataan Atha, zuwijat nufusul mu'minin birhuril ain, maka jiwa-jiwa kaum mukminin dinikahkan dengan al-hur al-ain, dikumpulkan dengan para bidadari. Baik, mungkin kita stop sampai sini dulu ya. Kita buka tanya jawab karena masih panjang, tidak akan selesai pada pertemuan malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan depan, pada ayat yang ke-9 insyaallah taala. Baik, kalau ada yang bertanya mungkin saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih Ustaz. Untuk sesi tanya jawab ini sudah ada yang raise hand. Ustaz, silakan. Silakan untuk Rahmat Wijaya, dipersilakan untuk bertanya pada Ustaz secara langsung. Di unmute, silakan. Silakan Rahmat Wijaya, apakah ada pertanyaan yang akan diberikan kepada Ustaz? Kalau tidak ada, coba yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, jadi orang yang menolak salah satu atau semua dari sifat Allah secara harfiah atau apa adanya, dan kemudian mentakwilnya, apakah ini dihukumi syirik atau bagaimana, Ustaz? Terkait dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa lainnya pada orang yang dikehendaki. Al-Nisa 48. Ya. Allah alam bisa, para ulama tidak memahami demikian karena mereka terkena syubhat ya, sehingga pendapat yang dipilih oleh para ulama, mereka tidak mengkafirkan orang-orang seperti ini kecuali Jahmiyah. Jahmiyah banyak perkataan para salaf mengkafirkan Jahmiyah karena mereka menolak sifat secara totalitas dan takwilnya tidak masuk ya. Adapun seperti kaum Asy'ariyah ya, mereka mentakwil karena ada sisi bahasa yang seakan-akan menguatkan takwil mereka ya, meskipun takwil tersebut salah, tapi para ulama tidak menghukumi mereka syirik atau kafir, tidak. Mereka salah karena mereka berniat baik, tapi mereka salah dan perlu diluruskan ya.
sehingga tidak dihukum musyrik atau kafir, tidak, kecuali Jahmiyah. Jahmiyah banyak perkataan salah mengatakan hum kuffar. Kenapa mereka kafir? Karena mereka menolak seluruh sifat mereka tolak. Seluruh mereka sifat tolak dan tidak ada dalih secara bahasa untuk menolak seluruh sifat. Adapun Asy'ariyah menolak sebagian sifat, menetapkan sebagian sifat karena syubhat yang ada pada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita beralih kepada pertanyaan dari Jadifat. Ini yang saya bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon bertanya mengenai jasad yang dikuburkan tetap utuh, banyak yang mengaitkan dengan amalan semasa hidup. Adakah hadis yang bisa menjelaskan perihal jasad yang utuh setelah dikubur Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Yang ada cuma anal ardha la ta'kulu ajsadal anbiya. Bahwasanya bumi tidak akan makan jasad para nabi ya. Tidak ada dalil bahwasanya kalau orang jasadnya utuh maka dia pasti masuk surga atau yang lainnya. Tapi kita berharap bahwasanya orang yang jasadnya terjaga, mudah-mudahan karena amal-amal soleh yang pernah dia lakukan ya. Banyak amal soleh yang dilakukan dan itu terjadi baik di sini, baik di Arab Saudi, terutama orang yang bertugas untuk menggali jasad, mereka mendapati terkadang jasad tertentu masih utuh ya. Ya kalau masih utuh maka ditutup kembali kemudian digali lubang yang lain ketika terjadi penumpukan ya. Kita berharap karena datang dalil terhadap orang-orang para anbiya, kita berharap orang-orang soleh pun demikian ya, kita berharap ya. Tapi tidak kita pastikan bahwasanya ini berarti masuk surga karena ada dalilnya. Cuma kita berharap ini indikasi bahwasanya adalah orang soleh. Sebagaimana pernah ditemukan jasad sebagian sahabat ketika di Gunung Uhud ya, di syuhada Uhud, makbarat syuhada Uhud, yaitu tempat pekuburan orang-orang yang mati syahid di Gunung Uhud, di lereng Gunung Uhud. Dan itu terjadi kalau tidak salah di zaman Muawiyah, yaitu setelah 40 tahun terjadi peperangan tersebut ya. Baru kemudian terjadi longsor, kemudian terlihat sebagian jasadnya, bahkan sebagian jasadnya masih seperti darah yang segar. Ya, kalau tidak salah jasad Abdullah bin Haram atau jasad siapa saya lupa, tapi di antara jasad para sahabat ya. Bukan seperti yang diceritakan bahwasanya baru-baru ini dibuka, ini semua cerita dusta. Yang ada riwayatnya adalah di zaman Muawiyah kalau tidak salah 40 tahun atau berapa puluh tahun setelah peristiwa perang Uhud ya. Dan ini menunjukkan, mudah-mudahan menunjukkan kesolehan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kita berlanjut ke peserta yang ada resmen lagi pada Dr. Ray, persilakan bertanya. Jadi saya ingin menyampaikan bukan berarti kalau kita dapati jasad kemudian jasadnya tidak utuh kemudian jadi tulang, bukan berarti kemudian orang ini orang yang tidak benar, enggak ya. Enggak ada kelaziman demikian ya. Ya ada saja Allah ingin melihatkan sebagian keajaiban kepada sebagian hambanya ya. Sehingga Allah jaga jasadnya, bukan berarti yang kemudian tidak terjaga berarti orang yang tidak baik. Tidak ada kelaziman seperti itu ya. Ya, tidak ada kelaziman seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya bertanya Ustaz, kalau misalnya ibu atau ayah ngasih nafkah dari uang haram, misalnya dari uang riba gitu, apakah nanti bakal dituntut di hari kiamat bakal ngabisin pahala si ibu atau ayah tersebut? Ayah dan ibu kasih makan anak dengan uang riba. Di hari kiamat nanti bakal dituntut di hari kiamat. Maksudnya pahalanya akan bisa dihabiskan. Wallahu alam ya. Kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sang anak tidak boleh makan dari hasil uang riba kecuali darurat. Artinya tidak ada yang kasih makan dia, tidak ada yang menanggung dia. Maka dia masih kecil, dia masih belum bisa mencari nafkah, dia boleh makan dari uang tersebut seperlunya saja. Demikian juga seorang wanita yang suaminya kerja di instansi riba, kemudian dia tidak mampu untuk makan dari harta yang halal, maka dia boleh makan dari apa yang diberikan oleh suaminya, namun cuma pada batasan-batasan darurat, yaitu untuk makan dan minum, bukan untuk beli macam-macam, enggak ya. Adapun mereka pelaku riba tersebut, ya, tugas mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka bertobat, maka Allah akan terima tobat mereka, ya. Allah alam bisawab. Berikutnya ada satu pertanyaan dari chat dengan yang berhubungan dengan hewan laut. Ini menyatakan apakah semua hewan laut halal dimakan
Ya. Jadi kita bagi hewan ada 3 ya. Pertama hewan darat, hewan laut yang hanya hidup di laut. Yang ketiga hewan berma'i, hewan 2 alam istilah kita, laut dan air. Air dan darat, hewan berma'i. Bar maksudnya darat, ma'i maksudnya air, yaitu hewan 2 alam. Adapun hewan yang hanya hidup di laut semuanya halal. Meskipun diantaranya contohnya apa yang di laut semua, ular laut misalnya, kalau ada belut maksudnya ular laut. Meskipun ular di darat haram, tapi kalau ular laut halal. Misalnya apalagi ya, misalnya hiu ya, meskipun dia makan manusia ya, hiu ya, paus apa semuanya ya, hewan berbisa di lautan, hewan buas atau berbisa, pokoknya, atau buas yang seperti hiu dan macam-macamnya, pokoknya semua yang hanya hidup di lautan, tidak pernah keluar dari lautan, maka itu semuanya halal, apapun bentuknya. Baik, hewan darat, maka ada aturannya. Hewan darat asalnya seluruhnya halal, kecuali yang dikecualikan, kecuali seperti ya misalnya hewan buas yang dia kullu dzinabin minas siba, yaitu hewan buas yang memiliki taring, yang dia memakan dengan taringnya, yang bertaring, yang dia berburu dengan taringnya. Kullu dzi mikhlabin minat tayr, burung yang memiliki cakar dan berburu dengan cakar tersebut ya. Dia buas dengan cakar tersebut ya. Baik, ini diantara hewan yang haram, hewan darat. Nah, bagaimana hewan 2 alam? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Hewan 2 alam ini khilaf. Mau diikutkan kemana hewan ini? Mau diikutkan ke sini atau mau diikutkan ke sini? Mau diikutkan kemana? Kemana? Hukumnya ke hewan laut atau ke hewan darat? Ini khilaf di antara para ulama. Kalau diikutkan kepada hewan laut, maka semuanya halal. Seandainya kita pilih pendapat diikutkan kepada hewan laut, semuanya halal. Buaya pun halal. Kenapa? Dia hewan laut. Buaya pun halal. Apapun, karena dia diikutkan kepada hewan laut. Ada yang memandang dari mana yang lebih dominan dia tinggal. Kalau dia lebih dominan di air, maka dia hewan laut, meskipun buas. Buaya lebih dominan di air, sekali-sekali berjemur. Sekali-sekali berjemur di bawah matahari, tapi seringnya dia di lautan, di dalam air, di sungai, seringnya dalam air. Sehingga kalau begitu diikutkan kepada hewan laut. Jadi lihat dia dominan. Kalau dominannya di air, maka dia diikuti hewan air, berarti halal, karena semua hewan air halal. Kata Nabi SAW, al-hillu maitatuhu huwa tahuru ma'uhu, al-hillu maitatuhu. Lautan itu atau air yang banyak itu, semua daging bangkainya adalah, hewannya adalah, bangkai daging hewannya adalah halal. Nah, pendapat yang lebih hati-hati, wallahu alam bisawab, saya lebih cenderung bahwasanya lebih hati-hati. Ini bukan artinya lebih hati-hati ya, sekedar lebih hati-hati. Yang lebih hati-hati, hewan 2 alam ini diikutkan ke hewan darat. Tentu ini masalah khilaf, saya tidak paksa ya. Diikutkan ke hewan darat. Ini sekedar lebih hati-hati. Bagaimana saat dihukum dengan hewan darat? Contoh. Kita bicara kepiting, jangan kepiting, misalnya apa? Kura-kura, penyu. Nah, penyu hewan buas enggak? Bukan hewan buas. Ada darah yang mengalir, ada. Kalau begitu
disembelih dulu baru dimakan, baru halal. Bangkainya tidak boleh karena dia bermain. Kalau kita ikutkan dalam, kalau hewan air bangkai tidak ada masalah, bangkai hiu kita dapat, kita makan tidak ada masalah. Tapi kalau ketika kura-kura yang dia hidup di air dan hidup di darat, dan dia punya aliran darah, maka hukumnya kembali ke hewan seperti hewan darat. Terus bagaimana caranya? Disembelih supaya menjadi halal. Tapi contohnya misalnya kepiting, ya. Kepiting dua alam ya. Kalau kita ikutkan hewan air sudah halal, tidak ada masalah. Tapi dia ternyata kadang di darat, kadang di laut. Nah, kalau kita ikutkan kepada hewan darat, kepiting ini tidak punya aliran darah. Maka boleh dimakan tanpa disembelih. Ya. Boleh dimakan tanpa disembelih ya. Baik. Kemudian yang ketiga misalnya adalah buaya ya. Ini buaya. Kalau kita ikutkan buaya kepada hewan laut maka halal, tapi kalau kita ikut kepada hewan darat maka dia buas menangkap dengan taringnya, berburu dengan taringnya, maka haram ya. Nah, contoh kalau saya nggak tahu anjing laut, singa laut, saya nggak tahu dia buas atau tidak. Kalau dia nggak buas maka disembelih baru dimakan. Ya, tapi intinya ini kesimpulan hukum tentang hewan dua alam. Saya memilih lebih hati-hati, saya ikutkan kepada hewan darat. Wallahu alam bisawab. Ini saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan yang tersisa dari surat At-Takwir. Allah taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.